Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan masuk pada ibadah Minggu Paskah kelima. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun masih dalam bentuk ibadah online. Jemaat mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Sementara kami di sini sebagai tim pelayan altar, kita akan menaikkan ucapan syukur kita. Kita minta pengampunan dari Tuhan Yesus dan naikkan pujian. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu. Katakan, ku ada sebab anugerahmu, ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Katakan, ku ada karena anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu, ku kan memujimu, ku kan memujimu. Selamat, ku kan memujimu, ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus. Oleh karena anugerahmu yang luar biasa kami terima, oleh kami sengaja bersyukur kepadamu Yesus. Mari jemaat semua naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, karena begitu baik Tuhan dalam hidup kita. Anugerahnya yang luar biasa kita terima, karena kita ada sampai hari ini oleh karena anugerah daripada Tuhan, oleh karena kebaikan yang luar biasa daripada Yesus Allah kita yang baik.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kebaikan yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami senantiasa bersyukur Tuhan, kesehatan yang senantiasa Kau berikan bagi kami Tuhan. Kesehatan yang terbaik senantiasa Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, untuk keluarga yang senantiasa Kau berikan bagi kami Tuhan. Untuk pergumulan yang hadir dalam hidup kami Tuhan, membuat kami melihat Tuhan, betapa baik Kau dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, untuk segala kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Kau Tuhan yang memberikan pengampunan bagi kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Nah, ucapan syukur dari segenap jemaat-Mu Tuhan, bila Kau berkenan akan ucapan syukur kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Ibu Pendeta akan menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama itu memberi rahmat atas orang berdosa sekalian yang telah dipanggil dan dipilih. Sangat indah nama Yesus, sangat indah nama Yesus. Kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur pelepasku karena ku telah ditebus. Ayat kedua. Nama Yesus terus bersinar atas laut dan darat. Penghiburan tersedia, muliakanlah namanya. Lenyaplah segala susah di depan nama itu, karena cinta nama Yesus kalah dosa dan jahat. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur pelepasku karena ku telah ditebus. Ayat ketiga. Nama Yesus terus bersinar, takkan pun
Kebaktian Minggu Paskah kelima ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah nats pembimbing pada minggu ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Bersama seluruh umat Tuhan di belahan bumi ini, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di keluarga masing-masing. Dengan kondisi pandemik COVID-19 yang masih terus bertambah penyebarannya, sehingga mengharuskan kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020 dibaca melalui PDF yang telah di-share di grup jemaat. Dan kalau Bapak Ibu mengetahui ada anggota jemaat yang belum masuk di grup, kami mohon supaya warta jemaat ini bisa di-share kepada mereka. Yang kedua, persembahan minggu dan perpuluhan dari setiap keluarga bisa diantar langsung ke gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Punya Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, yang sudah memelihara dan memberkati hari-hari hidup kami, keluarga demi keluarga, dari setiap anggota jemaat Tuhan GMI Kasih Karunia dan juga cabang Lau Bekri. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau sudah menolong setiap kami untuk melewati hari-hari dengan semua pergumulan dan persoalan yang ada di dalamnya. Kami memuji Engkau karena kami merasakan bagaimana Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Di dalam setiap persoalan yang ada, Engkau setia untuk memberikan jalan keluar. Engkau menolong kami Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk mampu melewati hari-hari yang Tuhan izinkan terjadi bagi tiap-tiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena berkat-Mu
baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani, senantiasa Tuhan limpahkan bagi tiap-tiap pribadi dan juga keluarga demi keluarga. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua jemaat Tuhan. Engkau yang mengenal masing-masing keluarga, Engkau yang mengenal masing-masing pribadi. Kalau ada hal-hal yang begitu sulit, kalau ada pergumulan-pergumulan yang begitu menekan, baik itu tentang rumah tangga, tentang ekonomi, tentang anak-anak, kami mohon anugerah-Mu Tuhan Yesus, Engkau melawat tiap-tiap keluarga. Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melewati minggu di depan ini. Karena janji-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Biarlah semua jemaat Tuhan akan terus mengarahkan pandangan imannya untuk berpengharapan penuh kepadamu ya Yesus, yang berkuasa atas kehidupan kami, kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang sudah menyebar sampai ke 212 negara. Sesuatu yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh negara-negara yang besar, negara-negara adikuasa, negara-negara yang mungkin bagi mereka ini sesuatu juga yang tidak pernah terpikirkan akan terjadi seperti ini. Dan juga Tuhan, kondisi bangsa dan negara kami oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, untuk Bapak Presiden, untuk para pembantunya, para menteri, supaya Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, dikala mereka akan memberikan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Tuhan tolonglah supaya Engkau yang memberikan kemampuan bagi mereka untuk memikirkan mana yang terbaik, agar penyebaran COVID-19 ini bisa segera teratasi. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana, berdoa untuk Satpol PP, para relawan yang berhubungan langsung juga Tuhan Yesus mengatasi COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan Yesus mereka letih, tapi kami mohon Engkau memberikan kekuatan baru, Engkau memberikan semangat baru, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Bagaimana caranya Tuhan Yesus mereka menghadapi masyarakat di lapangan. Beri bagi mereka Tuhan Yesus kemampuan untuk bisa mengayomi, untuk bisa mengarahkan, memotivasi, supaya masyarakat juga bisa mengikuti aturan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Khususnya Tuhan Yesus, pemerintah sudah memberikan aturan untuk tidak boleh mudik. Tapi lihatlah Tuhan apa yang terjadi di lapangan. Berbagai upaya, berbagai usaha dilakukan oleh masyarakat Tuhan untuk bisa tetap pulang ke kampung mereka masing-masing. Tuhan, kami mohonlah anugerah-Mu supaya sekali lagi Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan bagi para TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana, Satpol PP, para relawan yang ada di lapangan Tuhan, untuk dengan bijaksana Tuhan Yesus bisa mengalihkan para masyarakat yang berencana mudik untuk kembali ke tempatnya masing-masing, supaya penyebaran COVID Tuhan Yesus tidak semakin meluas. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para pahlawan kemanusiaan, berdoa untuk dokter, berdoa untuk perawat, berdoa untuk cleaning service, berdoa untuk supir ambulans, berdoa untuk petugas yang menguburkan jenazah, berdoa untuk semua yang mengurusi konsumsi, baik itu untuk para tenaga medis maupun untuk para pasien, dan semua mereka yang berhubungan langsung dengan pasien COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya Engkau melindungi mereka. Kasihanilah mereka Tuhan, berikan kekuatan ekstra bagi mereka. Berkati alat pelindung diri yang mereka pergunakan, supaya sungguh-sungguh Tuhan itu bisa melindungi mereka dan mereka tidak tertular Tuhan Yesus dengan COVID-19 ini. Karena kami mendengarkan banyak berita Tuhan Yesus, banyak juga pasien-pasien ini yang tidak mau jujur, sehingga para medis Tuhan kemudian tertular oleh karena ketidakjujuran mereka. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan,
berikan kekuatan bagi mereka, bahkan keluarga-keluarga yang mengizinkan mereka untuk menangani para pasien yang terpapar COVID-19 ini. Engkau berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan, supaya dengan kekuatan, dengan keikhlasan yang dari Tuhan, mereka bisa tetap menguatkan semua anggota keluarga mereka yang bertugas menangani COVID-19 ini. Kami mohon juga Tuhan, Engkau menolong baik itu ODP, PDP, dan juga Tuhan Yesus mungkin ada orang-orang yang tanpa gejala. Kami mohonlah anugerah-Mu supaya Engkau juga Tuhan menolong mereka semua untuk mengerti, mengikuti anjuran pemerintah untuk mengisolasi diri Tuhan di rumah mereka masing-masing. Bahkan kalau PDP Tuhan sudah harus dirawat, Tuhan berkatilah juga Tuhan semua sarana pengobatan yang diberikan kepada mereka, makanan, minuman, dan semua aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit kepada mereka. Dan secara khusus Tuhan Yesus untuk pasien yang sudah positif, sudah terpapar Tuhan Yesus bahkan dalam kondisi kritis, Tuhan Yesus kami mohonlah anugerah-Mu. Berkati Tuhan semua sarana kesehatan yang digunakan, baik itu ventilator, oksigen, obat-obatan, makanan minuman, dan semua Tuhan Yesus yang pelayanan yang diberikan kepada mereka. Tuhan berkatilah. Kami rindu Tuhan sebagai orang-orang percaya, sudah supaya tidak bertambah jumlah orang yang meninggal. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, kalaupun mereka harus dalam kondisi kritis, Tuhan Yesus lawatlah mereka dari satu tempat ke tempat lainnya. Jangan biarkan mereka mati binasa Tuhan. Kami rindu Engkau sendiri yang datang memperkenalkan diri-Mu kepada mereka, menuntun mereka untuk mereka sampai kepada satu keputusan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Kami rindu Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Kami berdoa juga untuk kebutuhan alat pelindung diri dengan begitu banyaknya rumah sakit baik di kota-kota besar maupun Tuhan di puskesmas, di kecamatan, dan bahkan di rumah sakit daerah yang masih sangat membutuhkan banyak alat pelindung diri ini. Kami mohonlah Tuhan supaya pemerintah, bahkan Tuhan Yesus para donatur bisa kemudian mengulurkan tangan mereka, memberikan alat pelindung diri yang dibutuhkan oleh setiap petugas kesehatan, agar itu bisa melindungi diri mereka dan mereka tidak tertular dengan COVID-19 ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk para donatur dan relawan, Tuhan berkatilah mereka. Kami bersyukur untuk kesediaan mereka untuk membantu pemerintah, membantu menangani COVID-19 ini. Relawan juga Tuhan Yesus yang memberikan waktu, tenaga mereka juga Tuhan. Kami mohon Tuhan anugerahkanlah kekuatan, kesehatan, bahkan berkatilah mereka dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk masyarakat Indonesia. Kalau pemerintah terus-menerus Tuhan setiap hari memberikan motivasi kepada masyarakat untuk lebih baik diam di rumah, kalau tidak ada yang terlalu penting. Tapi lihatlah Tuhan Yesus, bahkan di kota Medan ini pun kami melihat Tuhan, orang berjalan di luar pun Tuhan tanpa masker. Sepertinya mereka sama sekali tidak takut dengan penularan COVID-19 ini. Tuhan, buatlah kami mengerti, bukan hanya untuk kami sendiri dan keluarga kami, tapi kami pun bisa kemudian menularkan kepada banyak orang. Sehingga dengan pengertian yang semakin lebih baik, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Sumatera Utara ini Tuhan, bisa semakin belajar untuk mengekang diri, lebih baik tinggal di rumah, dan kalaupun harus keluar, masker tidak pernah lupa Tuhan untuk digunakan. Bapak terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin daerah, kami berdoa untuk gubernur, kami berdoa untuk bupati, kami berdoa untuk camat, wali kota, lurah, bahkan ketua RT RW. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka semuanya Tuhan, supaya mereka juga turun tangan Tuhan Yesus, untuk bisa memberikan motivasi kepada semua masyarakatnya masing-masing ya Tuhan, bagaimana caranya untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Kami bersyukur untuk pemerintah yang peduli oleh karena dampak dari COVID-19 ini secara ekonomi Tuhan luar biasa. Banyak orang yang sudah tidak dapat uang lagi Tuhan,
yang bekerja harian, mereka tidak dapat penghasilan lagi. Mereka sulit Tuhan untuk mendapatkan makan minum mereka. Kami bersyukur kalau pemerintah peduli dan menyediakan bantuan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah daerah, supaya sungguh-sungguh mereka bisa jujur memberikan apa yang menjadi hak masyarakat. Dan kami berdoa untuk donatur, kami berdoa untuk pribadi-pribadi, keluarga-keluarga. Juga Tuhan supaya peduli dan turun tangan membantu orang-orang yang berkekurangan. Kami serahkanlah Tuhan Yesus semua masyarakat miskin, masyarakat yang sulit untuk mendapatkan makan minumnya. Kiranya dengan anugerah-Mu Tuhan, mereka bisa dicukupkan kebutuhannya. Kami serahkanlah itu semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat GMI Kasih Karunia dan jemaat Lau Bekri Tuhan, baik yang tinggal di Medan ini maupun ada anggota keluarga mereka yang ada di luar kota, bahkan di luar provinsi. Kami berdoa Tuhan Yesus, perlindungan-Mu Tuhan bagi kami semuanya. Kami mohon Tuhan Kau yang sudah berfirman bahwa malaikat-malaikat-Mu Tuhan utus untuk menjagai, melindungi, memagari kami semuanya. Tuhan tolonglah supaya jemaat GMI Kasih Karunia dan keluarganya baik yang ada di Medan maupun di luar kota, dan juga Tuhan Yesus jemaat di Lau Bekri, tolonglah Tuhan Yesus supaya Engkau yang menjagai dan melindungi kami, dan Engkau yang menolong kami semuanya juga Tuhan, untuk kami boleh belajar menjaga diri kami masing-masing. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan, supaya melalui perlindungan Tuhan, jemaat Tuhan juga semakin belajar untuk mensyukuri Tuhan akan segala kasih dan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para misionaris yang melayani tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Kami tidak tahu Tuhan Yesus apakah para misionaris ini terus bergerak, oleh karena di berbagai negara juga Tuhan Yesus, masing-masing negara mengeluarkan peraturan lockdown. Bahkan di Indonesia bukan lockdown Tuhan, tapi PSBB. Kami berdoalah Tuhan, bagaimanapun kondisi para misionaris, para penginjil di berbagai negara di dunia ini, kami mohon Tuhan Kau memeliharakan mereka, Kau memberkati mereka. Kalaupun mereka harus ada kesempatan juga untuk menginjili, supaya Tuhan juga yang menjagai dan melindungi mereka. Kami rindu Tuhan supaya Kau memberkati. Bahkan kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, ada banyak kesempatan lewat video, lewat Instagram, lewat Facebook Tuhan, Injil bisa diberitakan. Kami mohonlah Tuhan supaya kesempatan seperti ini semua negara di dunia ini, karena kami tahu Tuhan, negara-negara yang kaya, negara-negara yang adikuasa, negara-negara yang penuh dengan ilmuwan pun sampai hari ini Tuhan belum bisa menemukan apa yang menjadi kebutuhan untuk mematikan virus ini. Belum ada Tuhan. Supaya semua orang-orang berilmu semakin menyadari, orang-orang yang kaya, para pemimpin dunia boleh menyadari Tuhan Yesus, bahwa sebenarnya kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak bisa Tuhan Yesus melawan virus ini. Kami tidak bisa menghentikannya. Bahkan terus semakin banyak Tuhan yang terpapar. Bahkan untuk Amerika sendiri, negara adikuasa, adidaya, merupakan jumlah terbanyak Tuhan Yesus masyarakatnya yang mengalami positif COVID-19 ini. Kami mohonlah Tuhan, kalau sekarang sedang diupayakan vaksin, supaya Tuhan berkati agar vaksin itu juga segera bisa didapatkan. Tuhan terima kasih. Satu hal Tuhan yang paling kami rindukan, kalau Engkau mampu Tuhan Yesus untuk menghentikan setiap tulah yang terjadi bagi bangsa Mesir beribu-ribu tahun yang lalu, bahkan 10 tulah Tuhan, Engkau perintahkan keluar, Engkau perintahkan ada, Engkau perintahkan berhenti, maka semuanya jadi. Dan kalau Engkau mau pun Tuhan, satu kata untuk memberhentikan virus corona ini, pasti jadi demikian. Kami tetap berharap kepadamu, kami tetap percaya akan kuasa-Mu, kami tetap percaya bahwa mukjizat-Mu tidak akan pernah berubah dulu, hari ini sampai selama-lamanya. Tapi kalau masih Tuhan izinkan pun situasi ini terus berlangsung, Tuhan tolonglah supaya kami boleh semakin meneguhkan iman kami. Sedikit pun Tuhan kami tidak tergoyahkan oleh kondisi yang ada ini. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga.
sempurnakanlah doa kami seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami semuanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur pujian pada minggu pagi ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-16 sampai ayat ke-20. Mazmur pasal yang ke-66 ayat ke-16 sampai ayat ke-20. Mari kita baca bersama-sama dengan kita bangkit berdiri. Kita mulai. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Hanya Yesus milik kita di surga, dan tiada kita ingini di bumi, hanya Yesus saja. Mari kita bertepuk tangan, bersorak-sorai, naikkan pujian bagi Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku selama-lamanya. Kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Yesuslah penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Dengan lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Yesusku penyelamatku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Bagi-Nya pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Tiada janji seperti yang tiada janji seperti yang ada pada-Mu. tiada
janji seperti ada padamu Yesus. Nyanyi bersoraklah bagi Yesus. Mari jemaat semua, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Puji tinggikan, agungkan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami menaikkan penyembahan kami kepadamu, Allah kami yang baik. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Gunung tunduk, laut bergerol mendengar nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Engkaulah kami yang besar, Engkaulah yang luar biasa dalam hidup kami. Maka biarlah senantiasa kami memuji Engkau Tuhan. Kami semua mengangkat pujian hanya kepada-Mu, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Karena Engkaulah yang layak dipuji Tuhan. Engkaulah kami yang disembah Tuhan. Engkaulah yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Tuhan. Dan kami bangga, sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu mengasihi kami Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah penyembahan kami semua Tuhan. Penyembahan segala jemaat-Mu Tuhan yang memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan dan segenap jemaat-Mu Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, seperti dupa berbau harum Tuhan, yang menyukakan hati-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Katakan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Allah yang telah menuntun setiap langkah hidup kami dengan begitu sempurna sampai pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, di minggu perhentian yang kudus ini, kembali Engkau mau berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu, biarlah kebenaran kemuliaan-Mu yang dinyatakan. Berkatilah seluruh umat-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan telah siap untuk merenungkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Di minggu perhentian yang kudus ini merupakan minggu Paskah yang kelima. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dan dari kitab Kisah Para Rasul
pasal 7 ayat 55 hingga ayat yang ke-60. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, saya akan membacakannya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 hingga ayat yang ke-60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat yang ke-59, sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada minggu ini adalah teguh dalam mewartakan Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jemaat Tuhan, sesungguhnya hidup kita di bumi ini adalah sebagai seorang musafir. Kita hanya pendatang. Kenapa demikian? Karena tujuan hidup kita yang utama bukan di bumi ini, tetapi sorga. Sebab itu, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 hingga ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini, karena di bumi ini ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan membongkar dan mencurinya. Tetapi hendaklah engkau mengumpulkan harta di sorga, karena ngengat dan karat tidak akan merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkar dan mencurinya." Saudaraku, tahukah engkau bahwa sesungguhnya harta kita yang paling sejati berada di dalam Yesus? Kenapa? Karena Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Ada sebuah ungkapan mengatakan demikian. Jikalau kita kehilangan jabatan, kita kehilangan sedikit. Jikalau kita kehilangan harta, kita kehilangan sedikit. Jikalau kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan agak banyak. Jikalau kita kehilangan nama baik, kita kehilangan banyak. Jikalau kita kehilangan keluarga, kita kehilangan semakin banyak. Tetapi saudara, jikalau kita kehilangan Yesus, maka kita kehilangan segalanya. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan kita, sumber kehidupan kita. Walaupun saudara, di luar sana banyak orang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, Tuhan Yesus katakan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, kenapa Yesus tahu di rumah Bapa banyak tempat tinggal? Karena Tuhan Yesus datang dari sorga. Kenapa Yesus tahu bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal? Karena Tuhan Yesus pemilik sorga. Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Di dalam Yohanes pasal 14 ada beberapa ayat menegaskan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 mengatakan demikian. Percaya kepada Allah berarti percaya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 7, mengenal Yesus berarti mengenal Bapa. Ayat yang ke-9, melihat Yesus berarti melihat Bapa.
ayat 11 dikatakan, Yesus berada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus setara dengan Bapa. Yesus adalah Allah yang sama, Bapa pun adalah Allah. Oleh sebab itu, tidak perlu diragukan bahwa sesungguhnya Yesus adalah Allah. Walaupun banyak orang tidak mengakui itu, tetapi sebagai orang percaya, Yesus sendiri yang mengatakan melalui bagian firman Tuhan ini, menegaskan bahwa sesungguhnya dia sama dengan Bapa dan dia adalah Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, murid-murid tidak mengerti. Ketika dalam pasal ini, Yesus katakan bahwa aku akan pergi ke suatu tempat dan engkau tidak tahu kemana aku pergi. Tetapi ketika aku ke sana, aku akan menyediakan tempat bagimu dan aku akan kembali. Dan ketika aku kembali, aku akan membawa engkau. Di mana aku berada, di situ engkau berada. Dan engkau tahu jalan ke situ. Namun, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kelima, Thomas berkata demikian kepada Yesus. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu di dalam ayat yang ke-6, Tuhan Yesus menjawab, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudaraku, di dalam ayat ini ada 3 kata yang saling berkaitan, yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, ini bukan berarti bahwa Yesus penunjuk arah, ini bukan berarti bahwa Yesus yang memimpin jalan, tetapi kata jalan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah jalan itu. Dan pengertian lebih dalam lagi dari kata ini adalah mengatakan bahwa Yesus bukan salah satu jalan dari sekian banyak jalan yang ada, tetapi Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke sorga. Kita lihat dalam ayat yang ke-6, kalimat selanjutnya dia katakan, sebab tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pembimbing tadi mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dia selamat selain daripada nama Yesus. Oleh sebab itu hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Kebenaran. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah kebenaran, ini pun bukan menunjukkan bahwa Yesus adalah salah satu kebenaran dari sekian banyak kebenaran yang ada. Tetapi kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus satu-satunya kebenaran ini. Dan saudara, kata kebenaran ini bukan menunjukkan kepada satu informasi yang benar atau satu tindakan yang benar, tetapi kata ini menunjuk kepada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus. Kalau menunjuk kepada pribadi berarti seluruh hidup Yesus itu benar adanya. Apapun yang Yesus katakan tidak ada yang perlu kita ragukan. Apapun yang Yesus lakukan semuanya benar. Bapak Ibu Saudara, tokoh sehebat apapun di bumi ini, pengkhotbah sehebat apapun, mungkin dia sudah membuat banyak orang bertobat, pengalaman pelayanannya sudah semakin banyak. Tetapi ingat bahwa selalu pasti ada kata yang pernah salah, selalu pasti ada tindakan yang pernah salah. Semua manusia di bumi ini pernah melakukan kesalahan. Itu menunjukkan bahwa kita tidak sempurna. Tetapi berbicara tentang Yesus, tidak ada satu kata pun yang perlu diragukan. Semuanya benar, tindakannya pun benar. Kenapa? Karena dia sempurna. Dan sempurna itu hanya Allah. Kemudian dikatakan tentang hidup. Bapak Ibu, ketika berbicara tentang hidup, ini pun bukan berbicara salah satu cara hidup dari sekian banyak cara hidup yang lain. Tetapi kata ini menunjukkan bahwa Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan itu. Ketika kita percaya kepadanya, kita tinggal di dalamnya, maka kita akan memiliki hidup. Bapak Ibu Saudara, ketika kita jatuh di dalam dosa,
dikatakan kita mengalami 3 kematian. Pertama, kematian roh. Yang kedua, kematian fisik. Yang ketiga, kematian kekal. Tapi ketika kita lahir baru, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus secara pribadi, roh kita dihidupkan. Kematian kekal itu dihapus, digantikan dengan hidup yang kekal. Dan kematian fisik menjadi pintu untuk kita menikmati hidup yang kekal. Oleh sebab itu, hanya Yesuslah sumber kehidupan itu. Setiap kita yang mau memiliki hidup, percayalah kepada Tuhan Yesus, karena Dialah sumber kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kabar yang sangat penting. Ini merupakan satu berita sukacita bagi manusia. Namun Tuhan tidak menginginkan agar berita sukacita ini hanya kita miliki sendiri, tapi Tuhan mau supaya kita beritakan berita sukacita ini kepada setiap orang yang ada di luar sana, supaya mereka tidak tersesat, tetapi mereka menemukan jalan yang benar, yaitu jalan Yesus, supaya mereka diselamatkan. Namun sejarah membuktikan bahwa setiap orang yang melayani Tuhan, mulai dari gereja mula-mula para rasul, selalu ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid, Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Ketika Tuhan Yesus mengutus para murid, Tuhan Yesus katakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan firman Tuhan mencatat, dunia ini semakin hari semakin jahat. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita diutus masuk ke tengah-tengah dunia ini seperti serigala. Dunia ini yang semakin hari semakin jahat. Bapak Ibu Saudara, kita melihat para rasul, ke-12 rasul, mereka semua akhir hidupnya, mereka meninggal dengan tidak manusiawi, mati syahid. Banyak rasul lainnya mengalami martir. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana cara supaya kita bisa teguh sebagai pewarta Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Kita akan belajar dari salah satu tokoh. Tokoh ini merupakan martir pertama dalam sejarah gereja. Dialah Stefanus. Kita melihat siapa sih Stefanus ini? Stefanus lahir sekitar 5 Masehi. Dia wafat pada 34 Masehi. Berarti dia meninggal dalam usia yang cukup muda, usia 29 tahun. Dan dia merupakan syahid perdana dalam gereja mula-mula pada waktu itu. Dia dipilih waktu itu gereja mula-mula bertumbuh dan para rasul sudah mulai sulit untuk mengatur pelayanan. Dan pada akhirnya para rasul memilih 7 orang untuk menangani pelayanan diakonia. Stefanus bersama dengan teman-teman yang lain. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara, dari ke-7 orang ini, Stefanuslah yang paling menonjol. Dalam pasal 6 ayat 5, ayat 8 dan ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Stefanus menonjol dalam hal iman, dalam hal kasih, dalam hal kuasa rohani dan dalam hal hikmat. Ia dipenuhi oleh berbagai karunia. Dia melakukan berbagai tanda-tanda dan mujizat. Bahkan dia memiliki kemampuan dan kapasitas pelayanan yang sungguh luar biasa. Energi pelayanan yang sangat luar biasa karena dia masih muda. Bapak Ibu Saudara, hal ini membuat Stefanus sungguh memiliki semangat untuk melayani Tuhan dengan luar biasa pada waktu itu. Latar belakang kenapa dia harus masuk dalam martir? Oleh karena pada waktu itu ada perselisih teologi dengan jemaat sinagoge Yahuda. Dia dihasut menghujat Nabi Musa dan Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-11.
Dia didakwa menghina bait suci dan hukum Taurat dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Namun dia pun berbalik mendakwa orang Yahudi yang masih terus-menerus melakukan tradisi nenek moyang mereka yang sesat itu. Bahkan sampai pada akhirnya mereka lah yang membunuh Yesus. Di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 15 hingga Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-53. Dan hal inilah yang membakar amarah para Sanhedrin terhadap ia, lalu ia ditangkap dan dirajam dengan batu. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam ayat 54 hingga ayat yang ke-60 bagaimana sikap Stefanus dalam menghadapi martir ini. Kita melihat di dalam ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56 dikatakan bahwa Stefanus mengalami martir bukan karena gagah-gagahnya Stefanus, bukan karena dia sok kuat lalu dia menghadapi tokoh agama Yahudi pada waktu itu, bukan. Tetapi dia masuk menjadi seorang martir itu karena pimpinan Roh Kudus, oleh karena kehendak Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-55 hingga 56 dia dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu dia menatap ke langit, lalu ia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, berbicara tentang sebelah kanan, biasanya firman Tuhan kita selalu dengar Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Berbicara tentang sebelah kanan, ini berbicara tentang kekuasaan. Di dalam kitab Matius Tuhan Yesus katakan bahwa saya diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Dan pada waktu dikatakan Yesus berdiri di sebelah kanan, menunjukkan bahwa kekuasaan penuh ada di tangan Yesus. Lalu dikatakan selain sebelah kanan dikatakan Yesus berdiri. Berdiri ini menunjukkan bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang berdiri menghormati Stefanus dan menyambut Stefanus. Ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Setiap anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan taat dan setia sampai pada akhir, Tuhan akan memberikan apa? Mahkota. Tuhan akan memberikan penghormatan. Oleh sebab itu, jangan kita kecewa ketika kita melayani di bumi ini, lalu ada orang yang tidak hargai kita. Saudara, jangan mencari penghargaan dari manusia. Jikalau kita sudah melakukan banyak hal, tetapi orang tidak pernah mengindahkan kita, sebenarnya Tuhan sedang menguji ketulusan hati kita. Mari kita mencari penghormatan dan pujian hanya dari Allah. Dan Tuhan memandang setiap anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Ketika Stefanus menatap kepada Yesus, ada kekuatan besar yang dia dapatkan, sehingga dia siap masuk dalam tekanan demi tekanan, dalam siksaan demi siksaan yang dilakukan oleh tokoh Yahudi pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58. Pada waktu Stefanus mengatakan di dalam ayat yang ke-56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu ayat 57 dan 58 dikatakan bahwa tokoh Yahudi pada waktu itu mereka sangat marah, mereka geram dan mereka berteriak, lalu menangkap Stefanus, membawa dia ke kota, lalu dirajam dengan batu. Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak tokoh yang ada seorang pemuda disebut dalam ayat ini. Di dalam ayat yang ke-58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi
saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Bapak Ibu Saudara, Saulus yang setelah bertobat kita kenal dengan Rasul Paulus, dia ada pada waktu itu. Dia menyaksikan, dia bukan hanya menyaksikan, tetapi dia pun memutuskan untuk menyiksa Stefanus. Namun setiap tetesan darah Stefanus yang jatuh itu terus bekerja dalam hati Rasul Paulus. Dan kita lihat apa yang terjadi. Pada akhirnya Rasul Paulus Saulus ketika dia berjalan menuju ke Damsik, Tuhan menangkap dia. Dan akhirnya dia bertobat. Dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, walaupun Stefanus terus dirajam dengan batu, apakah Stefanus lari? Apakah Stefanus marah? Apakah Stefanus mengeluh? Tidak. Di dalam ayat 59 dan ayat yang ke-60 mengatakan demikian. Sedang mereka meleparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dalam penderitaan yang luar biasa, Stefanus berdoa. Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah, karena dia tahu pemilik hidupnya adalah Allah. Kemudian apa yang dia lakukan terhadap orang-orang yang merajam dia dengan batu? Apa yang Stefanus lakukan terhadap mereka yang menolak Injil? Dalam ayat 60, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ada doa pengampunan. Dia melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menolak Injil. Dia melepaskan pengampunan kepada mereka yang merajam dia dengan batu. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Stefanus, itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib. Tuhan Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan Yesus pun katakan, "Ke dalam tangan kuserahkan nyawaku." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pelajaran apakah yang kita dapat dari tokoh Stefanus ini? Pertama, iman percaya kita kepada Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu menuntut ketaatan, menuntut kesetiaan, menuntut kesabaran, menuntut ketekunan, menuntut keteguhan, bahkan menuntut pengorbanan. Nyawa bisa menjadi taruhan. Saudara, salib bukan hanya berbicara penderitaan, tetapi salib pun berbicara tentang kematian. Kita pun harus rela kehilangan nyawa demi Kristus. Kalau itu harus terjadi pada kita. Yang kedua, Stefanus hanya jemaat biasa. Dia dipilih untuk mengatur meja diakonia terhadap janda-janda dan anak yatim pada waktu itu. Tetapi dia pun mengerjakan pelayanan-pelayanan yang luar biasa dengan ikhlas. Bagaimana dengan kita? Tugas yang diberikan kepada kita aja kadang gak beres, apalagi mau mengerjakan tugas yang lain. Hari ini melalui Stefanus kita diajar, mari lakukan segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dengan hati yang tulus dan ikhlas. Yang ketiga, pelayanan bukanlah suatu beban, tetapi pelayanan adalah suatu kehormatan. Janganlah jadikan pelayanan menjadi beban. Engkau akan bersungut-sungut. Pelayanan kecil pun engkau akan rasa berat banget. Tetapi ingat, pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Oleh sebab itu,
Jikalau kita menjadi orang percaya, tetapi kita tidak terlibat dalam pelayanan, apa artinya? Ingat, pelayanan sebuah kehormatan. Yang memberikan kehormatan itu siapa? Tuhan Yesus. Kita setia sampai akhir, Tuhanlah yang akan menyambut kita. Keempat, ribuan martir seperti Stefanus akan membangkitkan ribuan misionaris seperti Rasul Paulus. Ketaatan kita sampai pada akhir hidup menjadi teladan bagi generasi-generasi selanjutnya. Saudaraku, biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini membawa kita untuk teguh sebagai orang yang percaya dalam menjalankan tugas kita sebagai saksi Kristus. Sampai pada akhirnya ketika ajal kita tiba, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, maka Tuhan akan memberikan mahkota itu bagi saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Melalui hamba-Mu Stefanus, kami kembali diingatkan untuk menjalankan tugas kami sebagai saksi Kristus. Menyatakan bahwa Engkau satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga banyak orang yang belum mengenal Engkau boleh percaya kepada Engkau dan diselamatkan. Tolong kami Bapa, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus terus mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab ini. Sehingga kami boleh melakukannya dengan taat dan setia sampai pada akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Sebelumnya mari kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah senantiasa termeterai di hati kami Tuhan. Juga sebentar kami akan mengumpulkan persembahan. Berkati segenap persembahan yang akan dikumpulkan dapat membangun dalam sidang jemaat-Mu Tuhan, terutama untuk semua jemaat yang di rumah dapat dengan sukacita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur mereka kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami dengan lebih baik lagi. Dengan kami memberi, tidak membuat kami kekurangan, karena berkat-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami beri dengan sukacita. Amin. Kita menaikkan pujian, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Katakan di situ pasti mukjizat-Mu. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah minggu pada pagi hari ini. Ibu Pendeta akan menutup dalam doa berkat. Mari semua jemaat kami undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian Injil masih berkumandang dalam dunia gelap. Injil masih berkumandang dalam dunia gelap, dimanapun saksi Kristus bertahan, mengabarkan kasih Allah pada manusia. Telah terbuka jalan bagi yang Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, menebus jiwamu yang telah hilang jauh. Buang bimbang keraguan-raguan, jalanmu pastilah terang serta Yesus. Ayat kedua, pilih firman. Bila firman-Nya kau dengar, terimalah, tinggalkan yang jahat dan bertobatlah, dan hukuman Tuhan yang mengancam hidupmu kan dijauhkan oleh tangan Bapa-Mu. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, menebus jiwamu yang telah hilang jauh. Buang bimbang keraguan-raguan, jalanmu pastilah terang serta Yesus. Jemaat yang kekasih, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh sejenak.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Injil masih berkumandang. Injil masih berkumandang dalam dunia gelap. Dimanapun saksi Kristus bertahan, mengabarkan kasih Allah pada manusia. Telah terbuka jalan baginya Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, menebus jiwamu yang telah hilang jauh. Buruan bimbang, keraguan-raguan, jalanmu pastilah Yesus Kristus. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, menebus jiwamu yang telah hilang jauh. Buang bimbang, keraguan-raguan, jalanmu pastilah terang serta Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.